Alright guys, okay, right now we will discuss about skill 4 in Longman TOEFL yang bagian strukturnya. Skill 4-nya adalah be careful of present participles. Present participle itu yang verb ing ya guys, tapi dia posisinya bisa kata kerja ataupun kata sifat ya. Dia nggak bisa jadi kata benda loh ya, nggak bisa jadi subjek ataupun objek ya. Karena kalau yang bisa jadi subjek ataupun objek itu kata benda yang dinamakan gerund, verb ing yang dinamakan gerund. Apa itu gerund? Kapan-kapan aja kita bahas. Kita bahasnya satu-satu aja ya, biar nggak pusing. Soalnya banyak banget grammar itu ya. Contohnya langsung. Oke, kalau saya mah langsung aja ya, no basa-basi ya. The man is talking to his friend. Nah, kita bisa lihat di situ the man is talking to his friend. Itu present participles-nya. Verb ing-nya itu jadi kata kerja ya. Kok bisa Zer? Kok bisa tahu itu kata kerja? Karena ada is guys. Kalau verb ing sebelumnya ada is, am, are, was, were juga, itu berarti dia kata kerja yang hidup ya. Kata kerja ada yang hidup, ada yang mati ya guys ya. Gini, ini kalian catat bener-bener, ini kunci TOEFL, kunci struktur TOEFL. Kalau kalian ingat-ingat ini terus, kalian bisa gampang paham. Oke, kata kerja yang hidup itu dinamakan finite. Harus saya hafal nggak sir? Finite, tulisan finite itu, finite itu nggak. Pokoknya hafalin aja. Ada yang hidup, kata kerja itu ada yang hidup, ada yang mati. Kalau bahasa grammarnya finite hidup, infinite mati. Oke. Yang hidup itu banyak. Oke guys, berbagai macam jenis. Kalian cukup ngapalin yang mati-matinya aja. Oke, karena yang mati cuma 3 biji ya. 3 jenis. Yang pertama adalah verb ing jika sendirian. Oke, verb ing jika sendirian loh ya. Kalau ada temannya kayak is ini ya bukan. Masih hidup aja dia kalau ada temannya. Kalau verb ing kok sendirian, dia verb mati. Verb 3 kok sendirian, dia verb mati. To verb 1 jenisnya kok to plus verb 1, itu mati guys. Verb mati. Maksudnya apa sir? Verb mati, verb hidup segala macam. Gini guys. Ya, jadi dari dalam satu kalimat itu kan harus ada ini ya, kata kerjanya kan. Satu kalimat itu kalau nggak ada kata sambungnya, kata kerjanya yang hidup cuma boleh ada satu. Umpamanya saya bilang begini, berenang membuatku bahagia. Kalau orang nggak ngerti grammar kan, swim berenang make me happy. Swim make me happy. Nah, itu 2 kali verb guys, 2 kali kata kerja, 2 kali hidup, nggak boleh. Harus ada yang mati 1. Alright. Caranya gimana? Ya, swimnya itu dijadiin ing. Swimming makes me happy. Jadi kata kerja yang hidup cuma mix-nya aja. Loh sir, itu ada temennya, ada mix-nya. Enggak, maksud temen yang saya maksud adalah is, am, are, was, were, terus have atau has, ya kan? Itu baru temennya, teman sebelumnya. Kalau setelahnya enggak, bukan teman setelahnya. Itu beda-beda ya. Jadi swimmingnya itu udah mati, mix-nya itu yang hidup gitu guys. Saya ingin pergi, I won't go, I won't go. Itu kan 2 kali hidup, makanya satunya harus dimatiin. Caranya gimana? Tambahin aja to ke sebelum go. I want to go. Kata kerjanya hidup berapa? Cuman 1, want aja gitu guys. Alright. Kapan-kapan kita lanjut lagi ya pembahasan itu ya. Oke, harus saya jelaskan tadi guys, soalnya penting tadi. Tiga verb mati itu harus kalian hafal ya. Terus yang kedua guys, the man talking to his friend has a beard. Ini artinya orang yang lagi ngomong sama temennya punya jenggot gitu aja ya. Orang ini yang lagi ngomong sama temennya memiliki jenggot gitu aja. Talkingnya dikategorikan jadi adjective, gak usah dipikirin. Mau itu adjective, mau gerund, gak usah dipikirin. Ini kalau pokoknya kalau adjective ya yang sedang berbicara gitu ya. Nah, intinya guys, kalau di structure polanya kita lihat di sini. Talkingnya tuh punya teman nggak? Berteman nggak dia? Nggak ada temennya nggak? Ada temennya nggak? Nggak ada ya, berarti dia mati ya. Berarti pasti ada yang hidup ya satu kalimat itu. Ada, coba cari aja yang mana. Kata kerja hidup adalah yang has-nya guys, has. Nah, 1 doang ya kan. Nah, gitu guys.
Jadi talking itu cuman bagian dari subjeknya aja. The man talking to his friend itu semua subjeknya. Has-nya itu adalah apa namanya, kata kerjanya. Coba yang example-nya ya. The child blah 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 playing in the yard is my son. Nah, coba kalian tebak yang mana. Kalian pause dulu. Nah, oke. Yang A bisa nggak, Sir? Bisa-bisa aja. Now bisa juga masuk situ, nyempil-nyempil. Sekarang nyempil-nyempil gitu bisa. Meskipun agak aneh ya. The child now gitu. Yang B bisa nggak masuk situ? Ingat guys, ingat yang saya bilang sebelumnya. Boleh nggak dua kali hidup? Kan itu udah ada is-nya guys. Is my son itu. Berarti nggak boleh ya. Yang B sama D jelas nggak boleh guys. Oke. Kalau yang berarti yang C dong, Sir. Lihat, itu kan he, dia ya. Dia cowok. The child-nya itu sudah anak. Anak, dia cowok. Anak dan maksudnya double subject guys. Subjeknya jadi double. Udah the child, udah pakai the child, pakai he lagi. Ya. Jadi yang benar adalah yang A guys. Now, anak kecil sekarang bermain di yang sekarang lagi main di lapangan yard, lapangan ya. Is my son adalah anakku. Bisa nyempil kayak gitu. Now nggak apa-apa nyempil kayak gitu ya. Bener itu yang A ya. Gitu. Berarti harus tahu artinya, Sir? Enggak harus tahu artinya. Ini saya kalau ada soal kayak gini cukup liatin aja. Oke, ntar dulu. Oke, kalau dianggap aneh, ntar dulu. Oke, B, is masuk situ bisa nggak? Oh, nggak bisa karena udah ada is. He, the child, ada. Ini mah is sama was sudah saya eliminasi dari pertama ya kan. Tinggal yang C nih. C kan udah ada the child. Ya berarti yang A itu aja. Seenggak enak apapun, apa namanya? Kalau kita udah mengeliminasi jawaban yang nggak mungkin, semua jawaban yang nggak mungkin, ya yang tersisa ya adalah jawaban yang paling mungkin gitu ya. Terus langsung aja ke exercise 4-nya guys ya. Kita seperti biasa kita ngebenerin yang salah-salahnya aja. Oke, nomor 1 itu the companies offering the lowest price will have the most customers. Sudah bener ya. Companies sampai prices itu subjeknya, will have itu kata kerjanya. Aman lah. Oke. Yang nomor 2-nya, Sir, kenapa nggak diartiin? Ya nggak usah guys. Kalau TOEFL structure itu opsi terakhir ya, ngertiin itu ya. Karena waktunya soalnya 40, waktunya cuma 25 menit. Kalian itu setengah menit loh dikasih waktunya di 30 detik loh. Tapi kalau yang udah bisa, yang udah paham ngerjain structure TOEFL itu satu soal itu butuh waktu 10 detik sih, paling lama itu 10 detik. 7 sampai 7 detik itu udah ketemu jawabannya. Asalkan nggak diartiin. Kalau diartiin ya hancur semua. Maksudnya ya nggak bakalan sempat gitu guys. Karena di structure kita nggak peduli sama arti. Yang penting polanya. Alright guys, yang nomor 2 itu those travelers are completing. Nah, are completing kan ini ya, verb ya, verb hidup ya. Terus should report juga hidup. Nah, 2 kali hidup nggak boleh ya. Berarti kita korbankan salah satu. Caranya gimana? Ya kita matiin aja salah satunya. R-nya kita coret gitu guys. Jadi completing-nya kan verb ing sendirian, jadi mati dia kan. Tinggal should report-nya aja yang hidup gitu guys. Nomor 3-nya, the artisans were demonstrating various handicraft itu udah bener ini ya. Word artisan itu ininya, subjeknya. Kok tahu Sir itu subjek? Iya kan ada the-nya. The itu selalu diikuti dengan kata benda guys. Kata benda kan subjek. The artisan jadi subjeknya. Were demonstrating kata kerjanya. Oke, aman lah sampai belakang aman. Nomor 4-nya itu salah ya guys ya. The vacancy are giving the values parties attract. Nah ini are giving sama attract itu kata kerja hidup semua. Are giving sama attract. 2 ya. Are giving sama attract. Gak boleh double verb itu. Ngebenerinnya gimana Sir caranya Sir? Bisa R-nya kita coret. R-nya kalau kita ya R-nya aja kita coret R. Jadi kan givingnya jadi mati kan, nggak punya teman kan, jadi mati, dimatiin satu lah maksudnya ya. Nomor 5-nya awarded the championship. Udah bener ya, udah bener. The first team winning 4 games is awarded the championship. The first team winning 4 games itu subjeknya.
is awarded itu kata kerjanya gitu. Nomor 6 itu kebanyakan kata kerja ya. Nomor 6 kebanyakan kata kerja. Was trying itu hidup. Was often interrupted itu juga hidup. Jadi kita matiin satu. Yang dimatiin yang was trying-nya ya. Cara matinya gimana? Ya tinggal was-nya aja kita coret. Tinggal trying kan dia mati. Ingat, verb yang mati itu verb ing jika sendirian, verb 3 sendirian, atau to verb 1. Terus yang nomor 7-nya itu udah bener ya. The fruits were rotting because of the moisture in the crates arranged them to market. Nah, the fruits itu subjeknya, were rotting itu ininya, kata kerjanya. In the crate because of Oke. Nomor 8-nya itu udah should complete. Oke, udah benar. Any student sampai transcript itu subjeknya, should complete itu kata kerjanya, aman. Yang nomor 9 itu the advertisement were announcing itu ini ya, kebanyakan verb ya. Were announcing itu hidup, received itu juga hidup. Verb 2 ya. Itu bukan verb 3 guys. Received itu verb 2. Meskipun verb 3-nya juga ini ya, tulisannya sama, tapi nggak mungkin verb 3 itu nanti bermakna pasif. Kalau kalian artikan itu maknanya pasif ya ini ya bisa itu verb 3, berarti kita hapus yang received ya, tapi sepertinya itu tidak pasif ya. Advertisement-nya mengumumkan ya, advertisement yang mengumumkan. Nah, gini gunanya kalau ngartiinnya itu kalau udah mentok gini guys. Kalau udah mentok baru ngertiin, tapi dikit-dikit aja, nggak usah semuanya, nggak usah full. Oh, iklan yang memberitahukan Hubscol potongan harga setengah hari, menerima banyak, ya kan menerima ya, bukan diterima ya. Berarti received-nya itu jadi verb 2. Hidup berarti dia ya. Were announcing sama received itu hidup semua. Makanya kita harus korbankan satu dengan cara yang pertama were-nya kita coret aja gitu guys. Terus yang nomor 10-nya itu udah bener ya. The spices flavoring the meal itu subjeknya were, itu kata kerjanya, aman. Oke. Alright guys, any question? Silahkan tanya di kolom komentar. Kalau saya sempat saya jawab ya. Abis ini kita bakalan bahas di skill 5 guys tentang be careful of past participle. Ada present participle, ada juga yang past participle di skill 5 ya guys ya. Oke, thank you very much.